Buat video tanpa capek, view Shorts sampai miliaran, langsung gajian besar dari YouTube. Pernah dengar klaim ini, cuma upload video 13 detik, tanpa ngedit ribet, terus. Boom, viral miliaran views. Dolar ngalir kayak air. Gajian tiap hari, tinggal rebahan, saldo bertambah. Katanya, kamu cukup ambil video random dari TikTok, reupload ke Shorts, dan tinggal nunggu algoritma bekerja. Tanpa mikir, tanpa kerja keras. Bahkan ada yang ngaku, cuma ngopi dan pencet upload, besoknya bangun langsung ada $1.000 di AdSense. Tapi bener gak sih, segampang itu, cuma upload video lucu 10 detik terus langsung bisa beli iPhone tiap minggu? Atau, ini cuma mimpi manis yang sengaja dijual biar kamu terus ngejar sesuatu yang sebenarnya nggak ada? Di video ini, gue gak cuma bahas dari opini. Gue kasih lo data, angka, fakta, realita dari para kreator asli, bukan dari thumbnail bombastis. Kalau lo udah siap buka mata dan gak mau dibodohi konten yang cuma jual mimpi instan, maka video ini wajib lo tonton sampai habis. Karena bisa jadi, kenyataannya jauh lebih pahit daripada yang lo kira. Skala dan potensi YouTube Shorts, tapi jangan salah paham. YouTube Shorts saat ini adalah monster besar dalam dunia konten pendek. Berdasarkan data resmi dari Google dan YouTube, per 2024, 2 miliar pengguna aktif bulanan. 70 miliar tayangan per hari. Pertumbuhan Shorts lebih cepat daripada Instagram Reels dan TikTok di beberapa negara. Artinya apa? Potensinya memang sangat besar. Shorts bisa membuat satu video meledak dalam semalam. Contoh seperti, konten DIY singkat, Do It Yourself. Video transformasi ruangan, kompilasi satisfying atau before after. Konten seperti ini bisa menembus miliaran views hanya dalam hitungan hari atau minggu. Tapi, banyak view tidak sama dengan banyak uang. Kenapa banyak view tidak sama dengan banyak cuan? CPM Shorts sangat rendah. CPM, cost per mil, adalah bayaran per 1000 tayangan iklan. Di Shorts, CPM rata-rata cuma sekitar 100 sampai dengan 500 rupiah per 1000 views. Bahkan bisa lebih rendah di negara-negara berkembang. Bandingkan dengan konten panjang, video lebih besar dari 8 menit, yang CPM-nya bisa 10.000 sampai dengan 50.000 rupiah, atau lebih. Shorts Fun dan monetisasi baru. Sebelum 2023, kreator hanya bisa mengandalkan Shorts Fun, sistem reward yang terbatas. Sekarang sudah ada revenue sharing dari ads, tapi tetap, yang dibagi ke kreator hanya 45% dari total pendapatan iklan. Dan, revenue itu dibagi rata ke semua kreator yang iklannya muncul di Shorts feed, bukan langsung ke video kamu. Jadi misalnya, kalau video kamu dapat 1 juta views, belum tentu kamu dapat 1 juta rupiah. Bisa jadi hanya 100.000 sampai dengan 300.000 rupiah tergantung lokasi, jenis iklan, dan persaingan. Engagement lebih penting dari view. Shorts berjalan di feed cepat, mirip TikTok. Kalau video kamu tidak langsung menarik di 3 detik pertama, kemungkinan besar akan di-skip. Dan kalau di-skip di awal, algoritma YouTube akan berhenti menyebarkannya. Makanya, retention rate, berapa lama orang nonton video kamu, sangat krusial. Click-through rate, seberapa banyak orang tertarik klik dari thumbnail dan judul, juga penting walau thumbnail tidak selalu muncul di feed Shorts. Jadi, bikin konten Shorts bukan sekadar upload lalu viral. Harus desain video dengan hook, cerita, dan nilai yang jelas. Kita harus kritis. Apakah cara cepat viral yang kamu lihat di internet itu punya strategi jelas, atau cuma ngandelin hoki? Apakah satu video viral benar-benar bisa bikin kamu hidup dari YouTube, atau cuma bikin kamu kecanduan ngejar view tanpa hasil nyata? Bikin Shorts memang lebih ringan, tapi bukan tanpa usaha. YouTube Shorts memang lebih cepat dibuat dibanding video panjang, long form. Tapi, kalau kamu benar-benar ingin Shortsmu viral dan menghasilkan, kamu tetap harus riset ide dan tren. Kamu butuh riset mendalam tentang apa yang sedang viral dan kenapa bisa viral. Menurut data dari YouTube Creator Academy dan Think with Google, konten yang menyesuaikan tren memiliki kemungkinan 3x lebih besar direkomendasikan algoritma. Tools seperti Google Trends, TikTok Creative Center, dan analisis kompetitor menjadi wajib dipakai. Kenyataannya, hampir semua kreator sukses punya ritual riset harian. Ini bukan tanpa usaha, tapi kerja strategis. Hak cipta dan originalitas. Ini hal yang sering diabaikan di tutorial-tutorial instan.
Konten yang duplikat, reupload TikTok orang lain, audio lisensi, footage viral tanpa izin, sama dengan risiko demonetisasi. YouTube sekarang menggunakan sistem deteksi otomatis, konten ID dan machine learning untuk menyaring klip audio berhak cipta, video viral yang sudah banyak diunggah ulang, kompilasi tanpa nilai tambah. Hasilnya, monetisasi bisa dicabut kapan saja. Channel bisa terkena teguran, strike, atau ditakedon. Shortsmu bisa dibatasi distribusinya karena dianggap tidak orisinal. Tidak ada sistem cuan otomatis. Banyak iklan bilang, upload otomatis dari HP, jadwalin, tinggal tidur, uang ngalir. Ini mitos besar. YouTube berbasis kinerja dan keterlibatan, performance-based dan engagement-driven. Kalau video kamu tidak menarik, retention rendah, engagement kecil tidak akan didistribusikan. Kalau tidak ada iklan yang relevan muncul di Shorts kamu tidak ada revenue. Kalau konten kamu tidak orisinal tidak bisa dimonetisasi. Singkatnya, tanpa effort sama dengan tanpa performa sama dengan tanpa penghasilan. Realistisnya, YouTube Shorts bisa jadi peluang besar, tapi bukan jalan pintas tanpa kerja. Untuk bisa cuan dari Shorts, kamu tetap perlu aspek realitas, ide riset dan eksperimen terus-menerus. Produksi butuh waktu untuk edit dan optimasi. Konsistensi harus upload rutin, bukan sesekali. Monetisasi bergantung pada view dan engagement. Orisinalitas kunci utama agar lolos monetisasi. Sebelum kamu tergoda beli template viral 13 detik, atau ikutan kalenge auto cuan dari video daur ulang. Tanya dulu, siapa yang benar-benar diuntungkan dari hype ini? Apakah mereka menunjukkan dashboard penghasilannya secara transparan? Apakah mereka konsisten bikin konten berkualitas atau hanya menjual mimpi? Harapan vs kenyataan di YouTube Shorts. Bisa viral, views miliaran, langsung kaya. Kalimat ini sering menghantui tutorial dan iklan seperti, upload 13 detik, bisa gajian puluhan juta per hari. Tinggal reupload video tren, uang ngalir otomatis. Gak perlu suara, wajah, atau mikir, views datang sendiri. Tapi, apa betul segampang itu? Memang benar, Shorts bisa viral. YouTube Shorts memang punya potensi jangkauan masif. Lebih dari 2 miliar pengguna aktif bulanan. Lebih dari 70 miliar views Shorts per hari. YouTube 2024. Feed Shorts bersifat snappy, looping, dan tanpa jeda, sangat cocok untuk konten cepat viral. Tapi penting untuk tahu, viral tidak sama dengan otomatis kaya. Viral tidak sama dengan konten yang kuat. Viral tidak sama dengan kontrol pribadi penuh. Viral itu bisa tapi random dan tidak stabil. Shorts yang viral sering kali clickbait ekstrim, judul dan thumbnail menipu. Tren musiman, misal, kalenge, dance trend, audio viral. Kompilasi lucu, hewan, kecelakaan ringan, reaksi tanpa konteks, bahkan konten absurd, contoh, diam 10 detik sambil menatap kamera. Dan karena siklus hidup Shorts sangat cepat, video kamu bisa viral hari ini, hilang dari feed besok. Dapat 1 juta views tapi engagement rendah. Disalip tren baru dalam 24 jam. Fakta realistis, mayoritas Shorts tidak mencapai miliaran views. Data dari Social Blade, Tube Filter, dan YouTube Creator Feedback, tahun 2023 sampai tahun 2024, menunjukkan 90% kreator Shorts hanya mendapatkan ribuan hingga ratusan ribu views per video. Hanya 1-3% video Shorts yang menembus jutaan views kamu yang dimana. Shorts dengan 1 miliar views adalah anomali, bukan standar. Jadi, kalau ekspektasimu bisa viral miliaran view per video, itu bukan realistis, tapi mimpi berlebihan. Pendapatan Shorts tidak seindah yang dibayangkan. YouTube memang membayar kreator melalui Shorts Ads Revenue Sharing sejak 2023. Program partner, YPP, dengan monetisasi aktif. Bonus Shorts sekarang hampir dihapus. Tapi nilai uang per view, RPM, di Shorts jauh lebih kecil daripada video panjang. Kenapa pendapatan Shorts rendah? Beberapa alasan. Iklan di Shorts lebih murah bagi pengiklan. Durasi pendek tidak banyak iklan bisa dimasukkan. Revenue dibagi antar semua kreator Shorts. Banyak penonton Shorts tidak klik, tidak interaksi, hanya skip. CPM, cost per mil, jauh lebih rendah dibanding konten panjang. Jadi meski kamu punya juta-jutaan views,
uangnya bisa sangat kecil jika engagement rendah. Mari kita berpikir, kalau 1 juta views cuma dapat $30, lalu kenapa ada yang bilang bisa kaya dari upload 13 detik tanpa mikir? Kita perlu sadar bahwa Shorts sama dengan potensi awareness, bukan mesin ATM. Shorts sama dengan entry point, bukan gaji tetap. Shorts sama dengan permainan kuantitas, bukan kualitas mendalam. Tanpa pemahaman yang benar, kamu akan frustrasi karena view tinggi tapi pendapatan kecil. Kecewa karena template viral, ternyata tidak viral. Terjebak mengulang tren yang cepat basi, jadi kita harus bagaimana? Shorts bisa jadi bagian dari strategi kontenmu, tapi jangan berharap instan kaya. Kalau kamu ingin pendapatan berkelanjutan, mulai kombinasi dengan video panjang. Branding dan komunitas, bangun nilai, bukan hanya tren. Bisnis dari YouTube jangan hanya kejar views, kejar trust. YouTube itu kerja keras, bukan sulap. Views bisa dibeli, tapi kepercayaan, karya, dan keberlanjutan, itu butuh proses. Kalau kamu suka konten yang realistis dan gak cuma janji manis, tekan subscribe. Di channel ini, kita pakai logika, bukan hype. Share video ini biar makin banyak orang belajar sebelum langsung percaya. Sampai jumpa di video debunking selanjutnya.